implikasinya yang tadi saya jelaskan bahwa bahasa itu ada bahasa lisan dan bahasa tulis. Ya, di sini ada bahasa lisan itu ada listening, kemudian ada speaking, dan bahasa tulis itu ada reading dan writing. Nah, writing di sini tidak ada hubungannya dengan grafomotor atau motorik halus, tapi ini terkait dengan written expression. Listening sama reading itu sama-sama reseptif, speaking sama writing itu sama-sama ekspresif. Listening pada usia prasekolah akan mempengaruhi kemampuan reading pada usia sekolah dasar, begitu juga speaking. Matang atau tidaknya kemampuan speaking pada usia prasekolah itu juga akan mempengaruhi kemampuan writing nanti di usia sekolah dasar anak-anak. Nah, ini berhubungan. Nah, kira-kira gitu Bu Pipin. Oke. Sedikit tentang bahasa. Ya. Menarik ya kalau kita ngebahas bahasa tuh kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Terus-terusan, Iya. bisa dibedah satu-satu dan satu akhirnya asosiasi ke informasi atau materi-materi lainnya gitu. So, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan ya sama yang masuk ke kuping saya ini ceritanya gitu. Kapan kita nih sebagai terapis bicara ya, belum pertanyaan buat orang tua ini yang dari terapis bicara. Kapan kita beranjak ketika misalnya anak kemampuan semantiknya atau kosakatanya masih terbatas. Kapan kita beranjak ke kemampuan membuat kalimatnya gitu ya, ke kemampuan ke kemampuan bentuk bahasanya. Ketika kita mentreatment di kosakata, berapa banyak kosakata yang harus dikuasain sehingga kita bisa pakai untuk ke kemampuan bentuk bahasanya atau penggunaan bikin kalimat, bikin sintaksis gitu atau bikin frase dulu gitu. Oke. Jadi pertanyaannya butuh berapa banyak kosakata yang harus kita ajarkan sehingga nanti kita bisa ajarkan dia sampai kalimat gitu ya. Untuk menggunakan hal itu sebagai media untuk menyampaikan sesuatu. Nah, mungkin saya perlu untuk menyampaikan informasi bahwa kosakata itu dia menyatakan, kita sebelum berbicara mengenai seberapa banyak, kita berbicara dulu mengenai konsep kapan kosakata itu dikatakan terganggu dan tidak. Nah, kalau kita baca di tahap perkembangan, itu kan disampaikan ya, misalnya kosakata reseptif dan ekspresifnya harus sekian ribu gitu ya. Usia sekian harus sekian ribu. Nah, kita tahu bahwa di dalam praktiknya, itu kita sangat tidak mungkin untuk mengukur kemampuan bahasa kosakata anak ini sudah sampai 1000 atau tidak. Misalnya ada anak 2 tahun, anak 3 tahun lah ya, anak 3 tahun. Misalnya di tahap perkembangan atau milestone itu dia menyatakan bahwa kosakata anak 3 tahun itu ekspresifnya harus misalnya 2000. Kalau seandainya cuman 1000 itu bermasalah atau tidak kan gitu pertanyaannya. Logikanya kan harusnya bermasalah, tapi memang faktanya tidak gitu ya. Nah, itu dulu yang harus kita pahami bersama bahwa untuk menyatakan anak itu kosakatanya bermasalah atau tidak, memang kita nggak ngukur atau tidak mengkomparasi dengan milestone tersebut. Tapi kita mencari representasi atau beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Misalnya kalau terapi bicara, kalau saya biasanya gunakannya TTR, Type Token Ratio. Jadi saya mengukur rasionya aja, tanpa harus mengukur, ini kayaknya udah 1000 nih, gitu ya, atau udah 2000 gitu. Nah, implikasinya apa nanti? Implikasinya adalah, seperti yang tadi saya sampaikan, meskipun sebenarnya komponen bahasa itu kita, atau pembahasannya itu satu persatu, semantik dibahas sendiri, fonologi dibahas sendiri, morfologi dibahas sendiri, dan seterusnya. Nah, sebenarnya di dalam treatment itu harus terintegrasi seluruhnya. Jadi kita nggak nunggu kosakatanya itu penuh dulu, baru kita pindah ke yang lain. Tergantung kita mau ngajarin apa. Contohnya kayak kita punya target agar anaknya mampu minta makan gitu ya, menggunakan kalimat gitu. Nah, maka kan kita sebenarnya sudah menetapkan pragmatiknya apa tuh? Kita sudah menetapkan sebenarnya pragmatiknya adalah meminta.
ya. Jadi dia kalau bisa ngomong, itu tujuannya dia harus meminta. Nah, sehingga kita harus spesifikkan lagi, memintanya ini pakai tingkat kata doang, atau sampai ke frase, atau bahkan kita mau targetkan bobotnya sampai ke kalimat. Kalau saya biasanya memang seperti itu, saya tetapkan dulu pragmatiknya apa, kalau memang kita mau ngajarin bahasa ekspresif. Saya tetapkan dulu misalnya nih, saya nanti mau ajarkan anak ini meminta. Meminta kalau dia lapar, kalau dia haus, dia harus meminta. Itu yang saya tetapkan dulu awal. Kemudian saya berpikir lagi, ini meminta pakai verbal, sudah pasti gitu ya. Kemudian tingkatnya tingkat katakah, tingkat frasekah, atau tingkat kalimatkah. Itu tergantung baseline dari kemampuan anaknya. Nah, tapi kalau anaknya sudah bisa misalnya meniru sampai 2 kata, maka saya berani untuk tetapkan target itu sampai ke tingkat kalimat. Misalnya, aku mau makan gitu kan ya. Kalau seandainya bisa meniru baseline-nya, tapi kalau seandainya sama sekali nggak bisa niru, maka targetnya saya turunkan menjadi sampai tingkat kata aja. Jadi bilang makan atau mau gitu aja. Nah, kemudian setelah kita tetapkan tingkatan output-nya seperti apa, maka selanjutnya barulah kita ajarkan kosakatanya. Kemudian setelah kita ajarkan kosakatanya, misalnya kosakata apa aja yang kita ajarkan? Yang pertama kata ganti, aku, ya, aku, atau biasanya kan kita ngajarin pakai nama ya. Misalnya kalau namanya Adi ya, Adi mau makan gitu ya. Nah, berarti kan kita harus ajarin kata ganti. Kemudian selanjutnya kita ajarkan imbuhan atau kata hubung mau, dan terakhir kita ajarkan kata kerja makan. Tapi kalau kita targetnya mau sampai dia SPOK gitu kan, makannya makan apa dulu nih, makan apel kah, makan nasi, makan apapun. Nah, itu nanti menentukan kosakata atau semantik yang kita ajarkan. Jadi biasanya saya ngajarkannya per part gitu. Kenapa saya harus memulai dari pragmatik, justru bukan concern-nya ke kosakatanya dulu, karena pragmatik itu yang mengarahkan kita, itu sebenarnya tujuan kita mau ngomong apa gitu ya. Karena banyak kasus, contohnya beberapa kasus kayak autism spectrum disorder, banyak kasusnya gini. Jadi diajarin kosakata tuh dari anggota tubuh, warna, benda-benda sekitar, hewan, dan seterusnya gitu. Dan kita tahu bahwa anak autism itu kan dia nggak memfungsikan bahasanya. Itu kalaupun kosakatanya 2000, terus programnya sudah digeneralisasi, misalnya kita ngajarin apel merah, nah kita juga udah ngajarin tuh apel biru, mobil merah, mobil biru, mobil kuning, dan seterusnya. Tapi itu nggak akan berfungsi pada autism. Karena memang autism itu basicnya adalah dia memang fungsi bahasanya nggak ada. Jadi sebanyak apapun kosakatanya, dia nggak akan gunakan itu. Sepanjang apapun kalimat yang bisa dia namai, dia nggak akan fungsikan itu karena autism itu basicnya pragmatiknya yang bermasalah. Jadi maka tadi saya bilang ada hal-hal yang sepertinya ini sebenarnya sih dibilang salah tidak, karena memang di beberapa research misalnya kayak kalau kita ngajarinnya pakai DTT gitu kan, discrete trial teaching atau training, itu memang biasanya kalau di kurikulumnya itu memang ngajarin kosakata terlebih dahulu. Tapi kritik dari efektivitas DTT itu adalah itu nggak berfungsi. Jadi bahasa yang dimiliki anak itu jadinya nggak fungsional. Kira-kira begitu. Makanya kalau saya biasanya lebih identik atau lebih sering itu menentukan dulu ini fungsi bahasanya mau apa dulu nih. Mau digunakan untuk meminta, bertanya, menjelaskan, atau untuk apa dulu. Nah, setelah kita tetapkan dulu, barulah kita pikirkan ini tingkatnya mau tingkat kata, atau tingkat frase, atau tingkat kalimat. Kalau sampai tingkat kalimat, maka kan kalau pembuatan kalimat itu butuh yang namanya unsur-unsur dari subjek ya. Berarti kita harus ajarin kata ganti kosakatanya. Kemudian objek, berarti kita harus ngajarin yang namanya kata benda. Kata benda apa aja yang kita ajarin ya? Kata benda yang sesuai dengan fungsi yang mau kita ajarkan. Nah, kira-kira gitu. Tapi intinya kalau saya sih tidak
tidak terlalu berfokus ke mengajarkan seberapa banyak. Tapi kira-kira gitu Bu. Oke. Iya, soalnya kan kalau dilihat dari milestone itu antara jumlah reseptif sama jumlah ekspresif itu kan seolah-olah kayak berbeda gitu ya. Jadi jadi saya pribadi menerjemahkannya, oke, kita mesti punya reseptif yang cukup banyak untuk bisa menggunakan ekspresif gitu. Ternyata enggak ya, itu bisa di blend dalam waktu yang bersamaan pada saat kita menentukan treatment terhadap anak, per part dari bahasa itu bisa langsung kita gunakan bagian-bagiannya dengan kata kunci fungsional gitu ya. Iya, fungsional. Tapi dia nggak ini Bu, nggak apa ya, nggak mutlak gitu ya, nggak mutlak seperti saya sampaikan tadi. Untuk beberapa kasus bisa aja yang kayak Bu Pipit bilang tadi, bahwa reseptifnya dulu yang harus di-push, sehingga nanti baru ekspresifnya. Nah, itu biasanya berlaku pada pasien-pasien kayak gangguan pendengaran. Analoginya tuh kayak gelas itu tuh diisi dulu reseptifnya, nanti kalau dia tumpah maka dia akan mengeluarkan ekspresif. Nah, itu sebenarnya berlaku juga. Tapi untuk beberapa kasus. Tapi kalau yang saya jelaskan tadi itu biasanya sangat identik dengan kasus-kasus seperti autism spektrum disorder. Meskipun sama-sama bahasa, tapi prioritasnya berbeda. Itu sih yang bisa saya dari diskusi. Oke, dimengerti. Berarti ketika tujuannya adalah fungsional seperti di anak ASD, mungkin kita bisa menggunakan part itu secara bersamaan, gitu ya. Tapi untuk kasus tertentu, sebutlah misalnya tidak memiliki hambatan penggunaan bahasanya, tapi dia punya problem di jumlah kosakatanya, bisa saja kita melakukan hal tersebut terlebih dahulu ya, penggunaan input kosakata sebanyak yang dibutuhkan untuk akhirnya bisa digunakan dalam ekspresi. Nah, sebenarnya ini menarik ya, tapi kita sudahi dulu di sini gitu ya, interruptus. Kita sudahi dulu di sini karena saya kira Reksi mesti ngelanjutin aktivitas, persiapan untuk ngajar online dan seterusnya gitu. Jamnya udah jam 8, belum sarapan. Jadi saya udah bikin catatan pertanyaan berikutnya, nanti videonya nyambung ya. Oke.